Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang sumber energi alternatif. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar dan mempelajari tentang sumber energi alternatif berupa pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada lagi pembangkit listrik alternatif atau sumber energi alternatif lain seperti PLTA yang berbahan angin yang digerakkan oleh kincir. Sekarang yang akan kita pelajari adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Alasan penghematan energi listrik untuk mengurangi pemanasan global atau sering disebut dengan global warming yang disebabkan oleh emisi karbon hasil pembakaran fosil untuk pembangkit listrik seperti batu bara, gas, dan minyak bumi yang lainnya. Ini adalah gambaran sebuah pabrik, sebuah perusahaan yang sumber energi listriknya berasal dari batu bara atau dari gas. Ini mengakibatkan polusi karena menghasilkan asap. Asap ini adalah karbon dioksida, berbahaya bagi lingkungan, berbahaya bagi kesehatan. Dan ini tidak ramah lingkungan. Dan ini yang lambat laun sumber energi ini akan habis. Batu bara terus digali, gas terus digali, minyak bumi terus-terusan digali, itu lambat laun akan kehabisan. Sehingga perlu satu terobosan baru. Kemudian mengurangi konsumsi penggunaan listrik masih belum memadai. Maka perlu dilakukan terobosan sumber energi alternatif yang aman dan ramah lingkungan. Yang aman dan ramah lingkungan itu seperti apa? Salah satunya adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Inilah salah satu rumah yang di atapnya menggunakan lempengan-lempengan seperti kaca. Ini adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. PLTS memanfaatkan energi matahari sebagai pembangkit listrik dan membutuhkan alat bisa mengubah panas matahari menjadi listrik. Alat itu disebut dengan panel surya. Inilah yang ada di atap rumah itu disebut panel surya. Ya, panel-panel inilah yang nantinya akan menangkap panas matahari untuk dijadikan sumber energi listrik. Kemudian apa yang dimaksud dengan panel surya? Perangkat rakitan sel-sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Jadi lempengan-lempengan sel voltaik itu adalah sebuah rangkaian yang dapat mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kemudian listrik yang dihasilkan disimpan dalam panel penyimpanan atau safe box. Kemudian disalurkan ke berbagai peralatan elektronik. Jadi begitu panel surya terkena sinar matahari, panas sinar matahari tertangkap oleh panel surya, kemudian itu diserap, disimpan dalam saving box atau safe box atau tempat penyimpanan. Kemudian disalurkan ke berbagai peralatan elektronika yang dibutuhkan. Fotovoltaik disebut sebagai sel-sel surya yang terhubung satu sama lain secara elektrik. Lempengannya terdiri dari beberapa keping, itu dihubungkan satu sama lain secara elektrik, secara kelistrikan, sehingga dapat menangkap sinar matahari. Sel surya perlu dilindungi dari kelembaban dan kerusakan mekanis karena dapat merusak efisiensi panel surya. Jadi panel surya yang seperti kaca itu tidak boleh basah, tidak boleh lembab, tidak boleh tertutup oleh bidang-bidang lain. Itu harus kosong, terbuka, supaya dapat menangkap sinar matahari.
Kemudian posisi ideal panel surya harus menghadap langsung kepada sinar matahari dan terhindar dari berbagai media yang dapat menghalangi seperti pepohonan yang tinggi. Karena apabila sinar mataharinya tidak maksimal, maka panel surya itu tidak berfungsi secara maksimal juga. Nah, panel surya menyerap sinar matahari secara optimal itu sebesar 20% yang dijadikan energi listrik. Selebihnya dibuang dalam bentuk energi panas. Artinya setiap sinar matahari yang tertangkap oleh panel surya itu diolah. Hanya penyerapannya itu yang terserap itu rata-rata 20%. Sinar matahari diserap sebanyak 20% itu yang menjadi sumber energi listriknya. Nah, sisanya seperti energi panasnya itu terbuang. Nah, itulah yang dinamakan penyimpanan energi listrik. Kemudian, peralatan rumah tangga yang memakai energi panel surya akan menggunakan arus bolak-balik atau alternating current AC. AC ini artinya arus bolak-balik, ya. Arus bolak-balik bisa digunakan di mana saja, ya. Panel surya memiliki power inverter yang mengubah arus searah atau direct current atau DC menjadi arus bolak-balik. Nah, kalau DC itu kan searah. DC itu searah dirubah menjadi arus bolak-balik. Kemudian, mengapa kita perlu beralih kepada energi listrik tenaga surya? Pertama, energi listrik tenaga surya tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti bahan bakar fosil. Artinya, walaupun berbentuk kaca, itu tidak berbahaya terhadap pemanasan global. Karena itu hanya untuk menyerap saja. Berbeda dengan bahan bakar yang terbuat dari fosil. Kemudian, energi listrik tenaga surya tidak memberikan dampak pada perubahan iklim. Ya, energi surya itu walaupun banyak orang yang menggunakan, tidak akan merubah pada perubahan iklim. Yang ketiga, energi listrik tenaga surya itu bersih dan sangat berlimpah di planet bumi. Karena sumber satu-satunya energi di bumi adalah matahari. Nah, inilah skema tentang panel surya. Ya, jadi sinar matahari itu tertangkap oleh panel-panel yang berwarna biru. Panel surya. Nah, dari panel surya itu masuk ke alat pengontrol atau disebut dengan shaping box. Ya, di sini tersimpan. Ya, kemudian berubah menjadi baterai. Ya, baterainya ini ada. Ya, ada baterai. Kemudian dari alat pengontrol itu masuk ke kontak inverter yang tadinya searah menjadi bisa dimanfaatkan menjadi bolak-balik. Ya, nah nanti dari kontak inverter ini bisa dimanfaatkan untuk pemutar CD, untuk televisi, untuk lampu, untuk setrika dan sebagainya. Karena sudah menjadi sumber energi listrik yang normal. Dan ini adalah contoh panel-panel surya yang dipasang di sepanjang jalan yang biasanya kita melihat tiang-tiang listrik itu penuh dengan kabel. Ya, sekarang kita masih melihat banyak tiang listrik yang masih menggunakan kabel. Nah, ini tidak perlu. Sekarang di negara kita sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah tidak menggunakan kabel, tetapi menggunakan panel-panel surya. Ini ada kotak. Setiap tiang itu ada kotak. Nah, kotak inilah yang disebut dengan shaping box.
box penyimpanan. Apabila nanti sudah cukup menyerap sinar matahari, disimpan dalam box, pada saat malam hari box ini secara otomatis akan mengalirkan listrik kepada lampu sehingga lampu itu menyala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kali ini tidak ada tugas untuk IPA. Tugasnya akan diberikan pada kesempatan yang lain. Demikian pelajaran ilmu pengetahuan alam pada kesempatan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.